Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak dan Ibu guru, hari ini saya akan memaparkan hasil dari tugas modul 1, yaitu demonstrasi kontekstual menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolonis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelek, dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebaik-baiknya dan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Nah, bagaimana peran seorang pendidik? Karena siswa tumbuh menurut kodrat, kekuatannya sendiri, maka pendidik hanya menuntun untuk tumbuhnya kekuatan itu, untuk mengubah lakunya. Pendidikan bukan hanya intelektualitas semata. Pendidikan menanamkan budi pekerti, menanamkan akhlak mulia, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Pembahasan yang kedua tentang pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai dan dipahami. Akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran anak untuk belajar. Pendidikan untuk memajukan perkembangan budi pekerti, mencerdaskan dan menyehatkan jasmani. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak hanya butuh hal yang menyenangkan. Hal dalam belajar, apa yang didekat dan dikenal baik oleh anak maupun hal yang menyemangati bagi anak, sesuatu yang dikenal dan mudah dipahami oleh anak karena sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang diperbelajarkannya. Prinsip pembelajaran pada pusat pembelajaran lainnya menjadi subjek pembelajaran sebagai subjek anak membangun pengetahuannya. Jika guru lebih dominan dalam proses pembelajaran, berarti guru sudah mengambil hak anak untuk memperdayakan dirinya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang trilogi pendidikan. Yang pertama, ingarso sung tuladan. Guru memberikan contoh yang baik dalam perkataan perbuatannya. Sebagai pendidik harus memberi teladan yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus memberikan teladan kepada siswa, setidaknya mengenal hal yang diajarkannya. Yang kedua, imadya mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Nah, di sini guru harus memberikan wawasan kepada siswa-siswanya, harus dicermati. Mereka harus diberi wawasan, bukan hanya membaca ilmu yang ada di buku atau memberikan soal dan siswa mengerjakannya. Yang ketiga, tutpuri handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas guru yang harus dilakukan sebagai motivator. Bagaimana pendidik harus menumbuhkan dan merangsang serta bisa mengarahkan setiap potensi siswa. Harapannya, mereka bisa melakukan potensinya secara tepat. Dari penjelasan di atas, kita bisa perumpamakan dengan menggiring bebek. Pendidik diumpamakan sebagai orang yang sedang menggiring bebek untuk mencapai tujuan. Ketika menggiring, ada kalanya beberapa ekor bebek keluar dari barisan yang memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan,
Sedangkan bebek-bebek tersebut ketika sampai di persawahan kosong, mereka dilepas untuk mencapai tujuannya, mencari makanan. Apa potensi bebek? Yang pertama, kekompakan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang keempat, budaya antri. Dan yang terakhir, patuh dan disiplin. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan hendaknya mampu mencetak generasi yang tidak saja pintar, berilmu, melainkan juga peduli pada lingkungan masyarakatnya. Masyarakat menjadi tempat kembali murid yang telah dididik guru di sekolah. Untuk itu, guru harus mampu juga membekali murid-muridnya untuk kembali hidup di masyarakat. Pendidikan budi pekerti hal penting sebagai bekal murid, karena nilai manusia terletak pada budi pekerti tersebut. Nah, sampai di sini dulu pembahasan saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semangat Bapak dan Ibu guru kita, pendidikan filter untuk menghindari pengaruh luar, sehingga kearifan lokal dan budaya bangsa adalah yang utama. Semangat bergerak untuk pendidikan yang berkualitas. Salam guru penggerak. Terima kasih dan sampai jumpa.